ini Kak Anissa akan mereview video untuk menentukan keliling dan luas lingkaran apabila diketahui jari-jari atau diameter lingkaran dan mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran secara mandiri. Yuk, sama-sama kita lanjut terlebih dahulu. Nah, lingkaran itu sendiri gitu ya, merupakan himpunan semua titik yang memiliki jarak tertentu terhadap satu titik tertentu. Dan di lingkaran itu mempunyai satu titik tertentu yang dinamakan pusat lingkaran, di mana terletak di tengah-tengah lingkaran gitu ya. Dan jarak tertentu itu merupakan jari-jari lingkaran, di mana garisnya yaitu dari titik pusat ke satu titik tertentu di sepanjang busur lingkaran, tetapi jaraknya bernilai sama, gitu ya. Oke deh. Nah, selanjutnya kita tahu gitu ya, kalau rumus keliling dan luas lingkaran gitu ya, keliling kita ketahui 2πr gitu ya, di mana bisa kita gunakan diameter juga. Berarti kalau kita gunakan diameter gitu ya, karena diameter merupakan jari-jari ditambah jari-jari atau 2R, maka 2R di sini ya bisa kita ganti nih jadi D. Jadinya Pi kali D. Jadinya keliling lingkaran bisa kita tuliskan menjadi 2πR atau PD. Lanjut, luas lingkaran. Luas lingkaran kita ketahui yaitu πR kuadrat seperti ini. Oke? Nah, di sini keliling lingkaran gitu ya. Terus luas lingkaran kenapa sih ada simbol pi gitu ya? Apa sih itu pi gitu ya? Ternyata pi itu sendiri merupakan perbandingan antara lingkaran gitu ya, antara keliling lingkaran dan diameter lingkaran. Di sini nilai pi yang kita ketahui gitu ya, yang biasa kita gunakan untuk menentukan suatu keliling atau luas lingkaran, yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, adalah pendekatan dari mana nih? Yang sebenarnya nilai pi itu 3,141592653 dan seterusnya. Seperti itu. Oke? Nah, sudah kita ketahui gitu ya, pi itu merupakan keliling per diameter. Jadinya, rumus keliling itu sendiri kita dapatkan dari sini. Gitu ya. Dimana kalau kita pi kali D gitu ya, D-nya kita kalikan ke atas kiri sama dengan keliling. Nah, D-nya juga bisa kita menjadi 2R sama dengan gitu. Berarti keliling lingkaran bisa kita gunakan PD atau 2πr. Nah, kalau luas lingkaran kan πr kuadrat. Dari mana ya asal usulnya? Nah, kalau dari mana asal usulnya, mari kita bagi nih menjadi 16 bagian. Di mana di sini kita bisa menuliskannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dia 16-nya ini kebagi 2. Menyerupai bangun apa? Menyerupai bangun panjang persegi panjang ya. Nah, persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Luas persegi panjang, panjang dikali lebar. Oh, berarti ini panjang, ini lebar gitu ya. Di mana panjangnya kita bisa ketahui kalau ini merupakan jari-jari dan lebarnya merupakan setengah dari keliling lingkaran gitu ya, karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana 8 itu setengahnya dari 16 nih, dari keseluruhan, berarti setengah dari keliling lingkaran. Setengah dari 2πr gitu ya, berarti bisa kita ketahui kalau lebar dari bangun ini merupakan πr. Bisa kita tuliskan menjadi di sininya r gitu ya, lebarnya r dan panjangnya πr. Jadi kita bisa tahu nih kalau luasnya itu p kali r, panjangnya itu πr dikali lebarnya itu r. Maka
luas lingkaran gitu ya, ternyata bisa kita dapatkan menjadi pi r kuadrat. Nah, itulah asal usulnya. Nah, kita sudah pahami nih, mari kita gunakan gitu ya, lingkaran bisa yang ini atau bisa yang tidak. Dan luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, di sini diketahui nih kalau misalnya satu lingkaran mempunyai diameter 14 cm ya, berarti jari-jarinya berapa nih? 7 cm ya, karena diameternya 14 berarti jari-jarinya 7. Bisa kita gunakan yang 22/7 karena jari-jarinya kelipatan dari 7. Penyelesaiannya bisa kita tentukan luas atau keliling gitu ya. Nah, kelilingnya, boleh deh keliling dulu. Keliling dari lingkaran sama dengan 2 IN. Dimana bisa kita cari 2 dikali 2, 2/7 dikali 7. Nah, ini sederhana gitu ya, menjadi 4 cm. Oke deh. Nah, kalau misalnya luasnya gimana? Oke, luas dari lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Jadi, pi-nya bisa kita gunakan 22/7, r-nya kuadrat, jangan lupa ya. Harus r-nya 2 kali, berarti 7 dikali 7. Jadi, coret-coret, jadi 22 dikali 7 ya, 14, 154 cm persegi. Berarti kesimpulannya apa? Keliling lingkaran gitu ya, keliling lingkaran itu 44 cm dan luas lingkarannya 154 cm persegi. Oke deh, selanjutnya nih. Nah, gimana nih kalau misalnya nanti tiba-tiba ada setengah gitu ya, ada setengahnya, cuman seperti ini nih. Nah, kita nggak apa-apa nih, kita langsung lihat dulu aja panjang jari-jarinya tadi berapa, 7 cm. Kita gunakan, nah kita keliling sama luasnya ya. Nah, di sini kalau kita gambar secara utuh gitu ya, kita gambar secara utuh, ini tuh merupakan setengah dari lingkaran gitu ya. Maka dari itu, keliling dari setengah lingkaran gitu ya, kita tinggal tambahin setengah. Jadi setengah ya dikali keliling setengah lingkaran, setengah 2 pi r. Lalu sini 22/7 dikali 7. Nah, berarti 22 cm. Dan luasnya juga luas dari setengah lingkaran. Nah, luasnya setengah gitu ya, setengah dikali r kuadrat. Berarti setengah dikali 2/7 kali 7. Kita sederhanakan jadi berarti di sini 7 cm seperti ini. Berarti keliling dari setengah lingkaran sama dengan 22 cm dan luas dari setengah lingkaran yaitu 7 cm persegi. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat-lihat gitu ya, daerah dari setengah lingkaran dan nanti kalau misalnya ada seperempat lingkaran gitu ya, tadi bisa masuk ke dalam unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran berikut itu seperti ini. Nah, di sini unsur-unsur lingkaran yang perlu kalian ketahui selain pusat, jari-jari sama diameter, yaitu ada busur. Busur yaitu garis lengkung pada lingkaran nih. Jadinya garis lengkung pada lingkaran merupakan busur. Nah, dari sini ke sini. Nah, itu busur. Ada lagi nggak Kak busur? Bisa nih, dari B ke D.
Nah, dari B ke D ini kan melengkung ya. Bisa juga nih. Jadi misalnya Kak Anissa tambahin ya dari B ke D. Ada busur BD. Terus ada apa lagi? Ada dari C ke D nih. Busur C ke D gitu ya. Nah, C ke D gitu. Terus busur A ke C juga bisa. Gitu. Juring. Kalau juring itu daerah gitu ya yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Misalnya, ini kan jari-jari ya. Ini tuh jari-jari gitu ya. Ini jari-jari. Ini jari-jari. Lalu di sini ada busur nih. Nah, juringnya yang mana? Juringnya yang di dalam ini nih, namanya juring. Tuh. Tali busur. Nah, tali busur CD. Di contoh ini CD ya, ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi misalnya nih, ini ada titik pertama, ini ada titik kedua nih. Nah, terus dia terhubung nih menjadi suatu garis. Nah, ini merupakan tali busur, gitu ya. Ini tali busur. Gak cuma di sini aja, misalnya nih, tali busur dari A ke C. Nah, ini juga tali busur. Dan seterusnya. Sekarang, apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Dan biasanya membentuk membentuk tegak lurus gitu ya guys ya. Nah, di sini, ini jarak terpendek. Dari O ke E, nah ini apotema. Nah, ini juga bisa nih, misalnya ini. Gitu ya. Nah, ini juga merupakan apotema. Gitu. Lanjut. Tembereng. Nah, kalau tembereng, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi, misalnya nih, di sini ya. Nah, ini nih daerahnya nih. Nah, ini tuh tembereng nih daerahnya. Terus ini juga nih. Ini juga tembereng nih. Karena ada busur sama tali busur. Oke, sip. Sekian, itu aja video review dari Kanisa. Semoga membantu. Kita bertemu lagi di video